Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah malam ini kembali kajian malam mingguan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa Sahabat Quran Untan kerjasama dengan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia dan Pendikar Muslim Untan. Untuk berikutnya silakan kepada Ketua Sahabat Quran untuk memberikan sambutan. Robi, di-unmute. Mana Ketua Sahabat Quran? Silakan di-unmute. Oke, sudah jadi co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu suara saya apakah kedengaran? Ya, kedengaran. Videonya hilang itu, videonya hilang. Ya, silakan. Videonya sudah Pak, sudah diaktifkan. Silakan. Kedengaran ya suara saya ya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat umur yang panjang. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersua, bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual ya, dalam keadaan online. Ini online pun karena memang sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Ketua Pembina UKM Sahabat Quran Universitas Tanjung Pura, sekaligus koordinator Pendikar Muslim, yaitu Pak Riyadi Budiman, STMT. Beliau adalah guru kami di UKM Sahabat Quran, orang tua kami di UKM Sahabat Quran. Jadi pembina UKM yang ada di Untan, yaitu namanya UKM Sahabat Quran, itu dibina oleh Pak Riyadi. Dan juga tidak lupa yang saya hormati pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Profesor Dr. Sutrisno. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan malam hari ini, alhamdulillah ya, Bapak Sutrisno bisa meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Nah, sedikit yang ingin saya sampaikan, ini udah pekan kedua ya, pekan kedua kita kajian malam minggu. Nah, biasanya tidak bisa dipungkiri kalau malam minggu itu banyak yang liburan ya, apalagi tugas yang mahasiswa semester awal, semester baru. Mahasiswa baru itu biasanya tugasnya numpuk. Nah, malam minggu ini kita gunakan untuk kajian. Wah, luar biasa banget. Semoga lelahnya teman-teman hari ini Allah balas ya. Allah balas dengan begitu banyak kebaikan. Nah, walaupun tugas banyak, teman-teman rela untuk meninggalkan tugas tersebut demi untuk mengikuti kajian ini. Nah, sebelum masuk ke kajian ya, pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan UKM Sahabat Quran Untan. Nah, mungkin adik-adik yang di sini, mahasiswa-mahasiswa yang di sini masih
belum mengetahui secara jelas, yaitu UKM Sahabat Quran Untan. Nah, jadi nanti sekiranya teman-teman UKM yang ada di sini ingin mengetahui UKM Sahabat Quran bisa menghubungi saya ya. Nah, jadi UKM Sahabat Quran itu memang background-nya itu Al-Quran. Background-nya itu Al-Quran, kita belajar tentang Al-Quran. Nah, biasanya teman-teman untuk belajar Al-Quran itu biasanya mereka itu agak minder gitu, untuk bergabung di UKM Sahabat Quran Untan. Dan di sini kami memfasilitasi siapapun yang ingin belajar Al-Quran ya silahkan. Siapapun boleh ya, mahasiswa baru, mahasiswa semester, bahkan mahasiswa yang udah skripsian pun boleh. Ketika dia ingin belajar Al-Quran, kenapa kita tolak gitu kan? Nah, di situ UKM Sahabat Quran Untan bisa memfasilitasi mahasiswa yang ingin belajar Al-Quran. Nah, di UKM Sahabat Quran itu ada beberapa program ya. Yang pertama itu ada program kaderisasi. Nah, kaderisasi itu, di dalam kaderisasi itu ada yang namanya kaderisasi itu kan dia sifatnya mengkader ya, melatih gitu. Melatih kita untuk menjadi pemimpin. Nah, di situ kita juga belajar tentang memimpin dengan cara menerapkan Al-Quran. Menerapkan Al-Quran di situ. Nah, untuk program, wah ini sudah ada yang ngechat ya. Untuk program Sahabat Quran Untan itu yang pertama saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu bidang kaderisasi. Nah, di bidang kaderisasi itu di dalamnya itu ada daurah Quran. Daurah itu adalah pelatihan untuk kita belajar Al-Quran ya. Untuk belajar Al-Quran, di daurah itu juga ada kajian mengenai Al-Quran. Nah, ada beberapa materi-materi yang disampaikan di daurah Quran. Selanjutnya di kaderisasi juga ada upgrading tutor. Nah, teman-teman yang di sini tutor atau ada yang menjadi tutor ya di sini ya. Nah, di kaderisasi itu akan ada namanya upgrading tutor. Oh, Masya Allah ya, ada yang ingin belajar Al-Quran. Nah, jadi di kaderisasi itu ada yang pertama tadi ada bidang daurah Quran, yang kedua itu ada agenda upgrading. Jadi di situ ya. Boleh nanti bisa menghubungi Abang ya. Nah, itu bidang kaderisasi. Nah, selanjutnya itu ada bidang syiar. Bidang syiar ini yang mensiarkan agenda-agenda Sahabat Quran. Ya. Dia bertugas untuk mensiarkan, misalnya ada kajian dari Sahabat Quran. Nah, tugas dia itu adalah mensiarkan agenda-agenda Sahabat Quran, baik di lingkungan Untan maupun secara umum. Nah, itu tugas dari syiar. Yang kedua, tugas syiar itu adalah mendesain, ya. Tahu ya teman-teman ya, mendesain itu kayak apa ya, kalau misalnya kita ada kajian, tugas dia itu adalah mendesain pamflet. Nah, itu tugasnya. Terus kita lanjut ya ke bidang kajian. Nah, bidang kajian ini juga ada ya, kajian di Sahabat Quran. Jadi khusus bidang kajian. Nah, seperti malam hari ini ada kajian kalam, kajian malam minggu. Ada juga kajian yang bersifat tentang Al-Quran. Kajiannya itu kita membahas ya tafsir Al-Quran, kita membahas tentang pokoknya yang tentang berkaitan dengan Al-Quran. Di kajian kita memang fokus untuk mengkaji tentang Al-Quran. Sebelumnya ini tes dulu, suara saya kedengaran nggak ya? Kalau bisa jangan terlalu lama lah. Oh ya Pak. Selanjutnya mungkin 2 lagi ya, terkait dengan kelas tahsin sama tahfiz. Nah, ini sekaligus saya jelaskan. Kelas tahsin sama tahfiz ini teman-teman jika ingin belajar tahsin dan tahfiz bisa juga menghubungi saya ya. Nah, jadi terus untuk ada juga honornya, honor dari pengajar. Nah, teman-teman kalau misalnya udah ada pengalaman mengajar, boleh mendaftarkan dirinya untuk menjadi pengajar di Sahabat Quran Untan, ataupun ingin menjadi peserta juga boleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh disampaikan di luar ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Riyadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi kita harus memakmurkan
mensiarkan, mendakwahkan Islam, Al-Quran terutama. Orang-orang yang beserta Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu dimuliakan Allah. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan Ramadan, malam turunnya Al-Quran jadi malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi kita harus bersemangat bahwa Al-Quran ini mukjizat. Orang-orang yang memuliakannya, orang-orang yang belajar itu akan mendapatkan mukjizatnya. Nah, malam ini kita akan mendengarkan kajian dari Profesor Sutrisno terkait, ya silakan nanti Prof apa materinya, kita mendengarkan, menyimak. Mungkin nanti presentasi 1 jam, nanti tanya jawab setengah jam kemudian. Langsung saja Prof, kami persilakan untuk menyampaikan kajiannya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Riyadi Budiman sebagai pembina UKM Sahabat Al-Quran di Untan. Tadi ketuanya Saudara Robi. Ya, Saudara Robi sebagai Ketua UKM Sahabat Al-Quran di Untan. Sekretarisnya siapa ya? Untuk sekretaris Indri. Oh ya, makasih juga kepada Mbak Indri atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentu ini kehormatan tersendiri bagi kami untuk bisa silaturahim pada malam hari ini, terutama kepada Ustadz Riyadi Budiman yang berkenan untuk mengajak kami sharing pada kajian malam hari ini. Mula pertama kita bersyukur pada malam yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah melalui perantaraan Ustadz Riyadi Budiman dan juga Mas Robi. Tadi disebutkan ini jaringan masjid kampus ya. Ya. Jaringan masjid kampus. Ya, benar Prof. Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Oh, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. AMKI kalau disingkat. Ya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini nanti banyak membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya tentu kami mengapresiasi dan respect ya. Ini biasanya generasi muda, mahasiswa itu akhir pekan, Sabtu malam, itu biasanya acaranya banyak sekali. Akhir pekan itu saat-saat disebut dengan rush hour ya, jam-jam sibuk, padat acara. Tetapi ini luar biasa ini, pada jam-jam sibuk meluangkan waktu untuk ke sharing, untuk kajian Al-Quran. Mungkin kalau kajian Al-Quran ini di pesantren, atau di madrasah, atau di perguruan tinggi keagamaan Islam, mungkin sudah biasa. Apalagi ini di perguruan tinggi umum, di Untan. Ada UKM-nya Sahabat Al-Quran. Ini merupakan hal yang sangat menarik itu. Pertama, nama UKM-nya Sahabat Al-Quran. Salah satu acaranya kajian rutin atau secara istiqomah pada Sabtu malam. Ini saya belum tahu inspirasinya dari mana. Mungkin dari Ustadz Riyadi Budiman atau usulan dari Mas Robi. Tapi ini sangat-sangat menarik ini. Jadi menariknya bukan hanya ini UKM-nya Sahabat Al-Quran, tetapi juga kegiatannya. Salah satu kegiatannya kajian rutin pada Sabtu malam. Nah, sangat menarik ini. Kenapa namanya Sahabat Al-Quran ya? Sahabat Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran itu? Tadi Ustadz Riyadi sudah menyebutkan sedikit bahwa
Itu yang disebutkan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, itu bagian ujung awal ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan hudal linnas sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup linnas untuk manusia. Makanya Quran ini luar biasa fungsinya. Mungkin bagi kalangan akademisi, kalangan rasionalis, Al-Quran ini juga banyak sebagai bahan kajian. Ya. Kemudian wabayyinatin minal huda sebagai penjelas dari petunjuk, wal furqan dan sebagai pembeda. Jadi fungsi Al-Quran itu sudah bagi manusia ini sebagai bayinah, sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pembeda. Nah, ini betul-betul menarik namanya sahabat Al-Quran. Bagi kita orang yang beriman, bagi orang Islam, salah satu rukun iman, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, wahyu yang diturunkan sejak Nabi Adam, para nabi, para rasul, dari Nabi Adam seterusnya disempurnakan sesuai dengan situasi kondisi di mana wahyu itu diturunkan. Makanya wahyu itu ada asbabun nuzulnya, konteks kehidupannya. Semakin ke sini semakin sempurna sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai wahyu yang paling lengkap. Makanya dalam pengertian luas, Islam itu sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Islam dalam pengertian spesifik yang sempurna itu sejak Nabi Muhammad. Ya sampai seterusnya akhir zaman itu. Maka itu yang di surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitab ini atau kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kenapa tidak ada keraguan? Apa saja yang tidak diragukan itu? Bahwa semua Al-Qur'an itu berasal wahyu, tanzil, semuanya wahyu, semuanya tanzil. Ya bacaannya, hurufnya, redaksinya, itu tanzil. Apalagi isinya. Nah itu semuanya tanzil. Itu la raiba fi. Tidak ada sama sekali diragukan. Artinya apa? Pasti benarnya. Jadi bagi kita umat Islam, menerima Al-Quran itu sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, Al-Quran kebenaran mutlak tadi sebagai hudalil mutakin. Ya, hudan, petunjuk. Mutakin orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Makanya Al-Quran itu sebagian isinya, itu kisah-kisah umat terdahulu. Sejak Nabi Adam sampai kehidupan masa Nabi, juga informasi tentang kehidupan berikutnya. Kehidupan di dunia ini, ya kehidupan di alam barzah, alam penantian, di alam kubur, juga diinformasikan bagaimana kehidupan di mahsyar, di yaumil ba'ats, di yaumil hisab, ya di yaumil mizan, dan nanti kehidupan yang kholidina fiha abada di akhirat besok. Ya di surga apa di neraka itu. Itu diinformasikan di dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan walillahi ghaibus samawati wal ardh. Itu kepunyaan Allah, berada pada Allah keghaiban yang pada langit dan bumi, seluruh yang terjadi di alam semesta ini. Nah, kita semua itu baru mengetahui informasinya bagi kehidupan yang akan datang selama diinformasikan di dalam Al-Qur'an. Karena pasti betulnya, ya pasti terjadi kalau itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang tadi disebutkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang di dalamnya sama sekali tidak ada keraguan. Ya, la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, seringkali kita itu ya itu menganggap bahwa Al-Qur'an itu suatu hal yang sulit. Nah, bahkan sering kami dengar umat Islam ini merasa kesulitan memahami isi Al-Qur'an. Apalagi menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Padahal itu Allah berfirman, itu di surat Al-Qamar,
Ya, surat Al-Qamar. Surat ke-54. Itu pada satu surat ada pada 4 ayat yang redaksinya itu sama persis. Ya, yang ada di surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Di situ Allah berfirman, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, walaqad yasarnal Qur'an, dan sungguh Allah telah memudahkan, nanya kembali kepada Allah. Quran. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran. Lidzikri, untuk diambil peringatan, untuk diambil pelajaran. Fahal min mudzakir, maka siapa yang mau mengambil pelajaran. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, yang semua isinya itu wahyu, semua isinya itu la raiba fi, itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, yang di dalamnya semuanya benar, maka dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, itu sudah Allah mudahkan. Allah berfirman tadi, malaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Sehingga Al-Qur'an ini sebetulnya sesuai untuk seluruh tingkat kecerdasan orang. Untuk tingkat-tingkat orang. Jadi Al-Qur'an ini tidak merasa berat bagi yang mungkin pendidikan dasar. Dan tidak terlalu mudah untuk mungkin yang berpendidikan doktor. Al-Quran itu cocok bagi semuanya. Selama ada kemauan, selama ada kesungguh-sungguhan, itu Allah akan memudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Ya. Namun demikian, dalam kenyataannya memang masih banyak yang meragukan kebenaran Al-Quran, bahkan meragukan asalnya, meragukan kebenaran isinya, bahkan berbagai macam kajian, berbagai macam pendapat. Itu dari waktu ke waktu memang banyak yang yang mengkaji, yang meneliti. Toh akhirnya juga sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu memang wahyu. Kalau nggak wahyu nggak mungkin. Ya nggak mungkin itu kalau buatan Nabi Muhammad sendiri. Nah, bagi kita yang umat Islam tentu sangat mudah. Begitu kita mengacu pada Al-Quran, misalnya disebutkan di surat Al-Haqqah. Di surat Al-Haqqah ya, mulai ayat ke-40 disebutkan innahu laqaulun rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini ya, laqaulun rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar wahyu yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jadi bukan buatan Rasul, bukan buatan Nabi, tetapi Nabi itu menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat. Maka Allah sebutkan innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Nah, Al-Quran itu wa ma huwa biqaulin sa'ir. Al-Quran itu bukan perkataan syair. Walaupun mungkin ya namanya Al-Quran itu susunannya sebagai mukjizat, ya kalimatnya sebagai mukjizat, ya suratnya sebagai mukjizat, apalagi isinya, apalagi dari segi sastranya, itu sebagai mukjizat. Tetapi Al-Quran bukan perkataan syair. Maka di surat Al-Haqqah ayat ke-41 disebutkan wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syair. Nah, qalilan ma tu'minun, tetapi sangat sedikit atau sedikit yang mempercayainya. Nah, sangat sedikit yang mempercayainya atau sedikit yang mempercayainya. Jadi walaupun memang itu sudah menjadi salah satu dari rukun iman dan dinyatakan di sekian banyak ayat Quran, ya, tetapi kenyataannya qalilan ma tu'minun, sedikit. Mungkin dari 7 miliar orang hidup di dunia sekarang ini, mungkin berapa persen yang betul-betul percaya kepada Al-Quran. Maka dikatakan qalilan ma tu'minun.
maka beruntunglah sahabat Al-Quran di Untan ini. Masih muda-muda, tetapi sudah fokus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dipelajari, tentu yang namanya sahabat itu ada penghayatan. Tadi sebagian dijelaskan oleh ketuanya, Mas Robi, sekian banyak agendanya, sekian banyak kegiatannya. Ya, tentu ini menjadi hal yang luar biasa, yang masih muda sudah fokus kepada Al-Quran. Kemudian di ayat 42 juga disebutkan, wala biqauli kahin. Al-Quran ini bukan perkataan kahin. Nah, bukan perkataan tukang tenun, tukang tenung, bukan perkataan paranormal. Al-Quran itu betul-betul wahyu. Tetapi qalil ma tadzakkarun. Ya, sedikit orang yang mengambil pelajaran. Mungkin karena merasa hebatnya melihat Quran ini luar biasa, baik susunannya, maknanya, apalagi kalau diamalkan, ini luar biasa nanti perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bagi siapapun yang mengamalkan isinya. Sehingga Al-Quran ini bukan perkataan kahin, qalilan ma tadzakkarun, tetapi amat sedikit atau sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mungkin juga kalau secara keseluruhan, saya nggak tahu persis ya, itu mahasiswa student badirnya di Untan itu ada berapa. Mungkin dari totalnya itu yang betul-betul menjadikan Quran sebagai sahabat, mungkin juga sekian persennya. Mungkin juga termasuk qalilan, termasuk bagian dari kecil gitu. Nah, kemudian tanzilu mirabbil alamin. Jadi Al-Quran ini betul-betul diwahyukan, diturunkan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Jadi bukan Al-Quran ini bukan datang dari mana-mana, tetapi itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saya kira bagian-bagian. Ya, salah satu mungkin salah satu argumen atau landasan mengapa disebut sahabat Al-Quran. Walaupun saya nggak tahu persis karena baru sekali ini ketemu. Nah, saya respect saja kok namanya UKM sahabat Al-Quran. Maka di Al-Quran disebutkan demikian rupa gitu. Nah, mungkin itu baru sebagian yang betul-betul baru bagian kecil tentang Al-Quran. Nah, yang selama ini Al-Quran itu terbatas dibaca, ya, dibaca karena mungkin pedomannya itu di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, wahyu yang pertama diturunkan itu diawali oleh Iqra, maka lu membaca. Tapi sebetulnya Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran itu perlu betul-betul difahami isinya dan diamalkan. Maka itu disebutkan di surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 45. Di situ Allah berfirman, Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab. Ya, Allah perintahkan, ya, bacalah, ya, telaahlah, ya, juga termasuk ini. Pikirkan, pahami isinya, ya, kemudian amalkan. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yang berupa kitab ini, kitab Al-Quran. Makanya kalau menurut Al-Quran, Al-Quran itu bukan sekedar sebagai musabaqoh, bukan sekedar sebagai lomba, ya, bukan sekedar sebagai kejuaraan. Tapi Al-Quran itu betul-betul sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bahkan kita itu tidak boleh ya membaca, menghafal Quran ingin cepat-cepat. Itu Allah ingatkan, itu pada surat Al-Qiyamah. Ya, disebutkan pada surat Al-Qiyamah.
surat ke-75. Di ayat 16 itu Allah ingatkan begini. La tukharik bihi lisanaka lita'ajalabi. La tukharik bihi, dan janganlah kau gerakkan lisanaka, lisanmu, lidahmu, dan janganlah kau ucapkan, dan janganlah kau katakan lita'ajalabihi, ingin cepat-cepat hafal, ingin cepat-cepat menguasainya. Maka dalam sejarahnya Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Tidak serta-merta model sekarang, hafal Quran dalam waktu 1 bulan. Ada yang hafal Al-Quran 3 bulan, 6 bulan. Padahal Nabi Rasul itu aja 23 tahun. Ya. Itu begitu Rasul dapat wahyu dari Allah melalui malaikat, kemudian dibacakan oleh malaikat, Rasul hafal, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, sahabat juga menghafal, walaupun ada juga yang menuliskan, tetapi itu bertahap dalam waktu 23 tahun. Makanya sebetulnya tidak boleh kita itu kalau mengikuti tuntunan Al-Quran, itu ingin cepat-cepat menghafal Quran, ingin cepat menguasainya. Quran bukan untuk sekedar dihafal. Quran bukan sekedar untuk dikuasai, tapi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Maka Allah ingatkan tadi di surat Al-Qiyamah, surat ke-75, ayat 16. La tukharik bi lisanaka lita'jalabi. Dan janganlah kau gerakkan lidahmu, dan janganlah kau membaca Al-Quran karena ingin cepat-cepat menguasainya, ingin cepat-cepat menghafalnya. Enggak boleh itu. Maka Allah katakan la tukharik bihi lisanaka lita'jalabi. Jadi Al-Quran itu difahami isinya, diamalkan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kewajiban atau ada pada Allah lah mengumpulkannya dan membacakannya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk membacakan kepada Rasul. Kemudian Rasul hafal. Rasul menyampaikan, membacakan kepada sahabat. Sahabat kemudian juga menghafal. Tetapi tidak serta-merta, waktunya lama. Sampai 23 tahun gitu kan. Karena fa'idha qara'nahu fatabi' Qur'ana. Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Sehingga tahap demi tahap. Tobakongan tobak. Tidak bisa instan. Tidak bisa sekaligus. Makanya Al-Quran itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan kehidupan Nabi dan umatnya. Maka fa'idha qara'nahu fatabi' Qur'ana. Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian pada Allah lah kewajiban untuk menjelaskannya. Maka Allah lah yang akan menjelaskannya gitu loh. Nah, sehingga kita itu tidak boleh ya itu sekedar menggunakan Al-Quran sebagai bacaan. Ya walaupun memang membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa banyaknya. 1 huruf 10 pahala. Ya, walaupun Al-Quran itu luar biasa banyaknya pahalanya kita membaca, tetapi Al-Quran diwahyukan bukan sekedar sebagai bacaan, tetapi sebagai pedoman hidup. Ya, untuk memperbaiki kehidupan ini. Maka diingatkan lagi, kala bal tuhibunal ajilah. Nah, kenapa itu? Kamu kok yang disenangi itu kok serba cepat-cepat, ajilah. Ingin cepat-cepat. Kenapa itu? Diingatkan, ya kan? Wa tadrunal akhirah. Kenapa kamu mengabaikan yang akhir? Kenapa maunya kok cepat-cepat saja? Kenapa kok tidak betul-betul itu sampai tuntas tahapan-tahapannya gitu loh. Nah, ini yang seringkali Al-Quran itu digunakan sebagai bahan bacaan, kemudian sekedar sebagai musabakoh, tetapi tidak sampai kepada bagaimana memahami isinya, mengkaji isinya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan secara totalitas.
Maka Allah perintahkan itu kan udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara 100%, secara totally, secara keseluruhan kan begitu. Nah, itu tadi bagian-bagian bagaimana adab kita, bagaimana cara kita menggunakan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai pedoman. Maka tadi sudah disebutkan sekian banyak kegiatan, sekian banyak agenda, sekian banyak jenis kegiatannya terkait dengan UKM Sahabat Al-Quran, yang tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh ketuanya Mas Robi. Tapi mudah-mudahan bukan sekedar berhenti kepada bagaimana membaca, bukan sekedar berhenti bagaimana cara memahami, tetapi Al-Quran itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Nabi itu seringkali digambarkan sebagai akhlakna Nabi itu adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Kalau Nabi itu akhlaknya Quran, kita sebagai pengikutnya, yang Allah perintahkan pada kita, seperti disebutkan pada surat Al-Ahzab, surat ke-33. Ya. Di ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah itu Rasul. Kalau Rasul itu seluruh aspek kehidupannya itu dibimbing oleh wahyu, seharusnya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad demikian pula. Maka sering kita dengar ya banyak mengatakan Nabi itu ibaratnya Al-Quran berjalan. Yaitu diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para ulama. Maka dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi ulama itu para pewaris, para nabi. Nah, jadi bukan sekedar ilmunya, bukan hanya pengetahuannya, tetapi seluruh kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya. Nah, itu saya kira bagian-bagian kecil, ya sebagian kecil seharusnya bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai sahabat. Ya, UKM Sahabat Al-Quran saya kira harus kita mulai dari bagaimana seharusnya kita mensikapi Al-Quran itu. Bagaimana seharusnya diri kita ini terhadap Al-Quran. Ya tentu masih banyak sekali ayat Al-Quran terkait dengan bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Tetapi itu paling tidak, itu menjadi bagian kecil yang nanti perlu didalami lebih lanjut. Bagaimana seharusnya kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Kita juga diingatkan oleh Allah itu di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-155. Disebutkan wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Dan wahada dan ini, wahada kitabun, kitab ini atau kitab itu, anzalnahu mubarakun, yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, mubarakun, sebagai berkah. Al-Quran itu bukan sekedar bacaannya yang berkah, tetapi yang lebih luar biasa berkahnya itu kalau dipahami isinya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu betul-betul menjadi berkah bagi siapapun yang memahami dan mengamalkan isinya. Nah, maka berikutnya fatabi'uhu, maka ikutilah. Nah, Al-Quran itu baru bisa menjadi berkah manakala diikuti. Ya, difahami isinya, kemudian diikuti. Sehingga Al-Quran itu berbahasa Arab, sedangkan kita bahasa ibu, bahasa nasional bukan bahasa Arab. Kalau kita nggak memahami, ya tidak mengkaji, tidak menerjemahkan, mungkin juga tidak bisa paham. Nah, maka padahal perintahnya fatabi'uhu, maka ikutilah. Wataku la'alakum turhamun. Nah, kemudian diperintahkan supaya bertakwa agar supaya menjadi orang-orang yang dapat rahmat, turhamun. Ya. Jadi Al-Quran itu betul-betul akan menjadi rahmat, akan menjadikan siapapun orangnya yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, itu orangnya akan menjadi bertakwa. Jadi Al-Quran itu hudalil mutakin, itu bagi orang-orang yang akan bertakwa, tentu perlu persiapan, orang-orang yang sedang dalam kondisi bertakwa
dan orang yang meningkatkan ketakwaannya. Itu rujukannya yang pasti jamin benarnya 100% itu Al-Quran. Yang disebutkan di awal, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Masih banyak lagi ayat Quran yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita merujuk, kita mengacu dalam kehidupan ini kepada Al-Quran. Misalnya disebutkan pada surat Shad, surat ke-38, ayat 29. Di situ disebutkan, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad mubarakun sebagai berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi. Ya, ditaburi, diambil pelajaran untuk dilaksanakan, untuk diikuti. Nah, tanpa kita memahami isinya, tanpa kita mengetahui bagaimana kita mentadaburi, bagaimana kita mengikutinya. Ya, Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Mencipta, yang mengetahui segala-galanya, yang menciptakan seluruh alam semesta. Makanya seluruh yang ada di alam semesta sebenarnya hanya ada dua. Satu namanya Khalik, zat pencipta, yaitu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Allah sebagai the creator, selebihnya semuanya the creation. Ya, tugas yang utama sebagai makhluk, termasuk kita manusia itu untuk menghambakan diri kepada Khalik. Maka kan kita berkali-kali itu menyampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Itu kesadaran kita bahwa hidup kita, mati kita, seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita itu lillahi rabbil alamin. Nah, lillahi rabbil alamin itu karena Allah itu, lillah itu, untuk Allah itu harus sesuai dengan yang Allah tuntunkan. Yang maha mengetahui tentang diri manusia itu yang menciptakan. Yang menciptakan itu Allah. Allah memberikan rambu-rambunya. Allah memberikan manualnya, memberikan petunjuknya. Itu kan misalnya Ananda para mahasiswa ini membaca modul mata kuliah apa. Itu di bagian depan biasanya ada manualnya. Bagaimana menggunakan modul ini, prosedurnya seperti apa, cara seperti apa. Misalnya Ananda para mahasiswa ini dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya, itu dari dealer juga disertai buku manualnya, bagaimana menggunakan sepeda motor itu. Demikian pula Ustadz Riyadi Budiman ini membeli mobil, itu juga ada manualnya dari dealer. Itu ada spesifikasinya, misalnya, oh kalau mobil ini bahan bakarnya ini, oh pakai Pertamax, olinya begini, itu harus diikuti. Nanti kalau nggak diikuti, misalnya seharusnya bahan bakarnya Pertamax diisi minyak tanah, bisa rusak mesinnya. Demikian dalam hidup ini, seharusnya bagaimana menggunakan indera, menggunakan mata, pendengaran, penglihatan, itu ada semua aturannya. Bagaimana menggunakan waktu, sehari semalam 24 jam. Tiap jam 100 menit, tiap menit 60 detik. Ini gimana cara menggunakannya? Itu semuanya ada. Maka Allah itu sering menyebut itu kan dalam Quran itu wal ngasri demi waktu, walail demi waktu malam, wa nahar demi waktu nahar, wal duha demi waktu duka. Karena betapa pentingnya waktu ini. Itu semuanya dituntunkan. Jadi totalitas seluruh aspek kehidupan ini ada rambu-rambunya. Itu di dalam Al-Quran. Tentu penjelasannya, itu pengamalannya, itu pada sunnah Rasul. Pada hadis itu kan. Ya. Makanya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Kalau kita hidup tetapi nggak memiliki Al-Quran, itu bisa digambarkan seperti membeli sepeda motor baru tetapi nggak ngikuti manualnya. Ya, kira-kira cepat rusak itu motornya. Hidup ini juga begitu.
Ada larangan nggak boleh pergaulan bebas, nggak boleh minuman keras, nggak boleh ini itu. Tetapi semuanya diterjang, ya kehidupan jadi rusak itu. Tidak menyebabkan damai, tidak menyebabkan sejahtera, tidak menyebabkan bahagia. Kenapa? Nggak gunakan Al-Quran sebagai sahabat dalam pengertian sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Maka fungsi Al-Quran tadi antara liyada baru ayatihi, untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar berhenti pada hafalan. Nah, misalnya begini, setiap sholat, setiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran itu diawali dari surat Al-Fatihah. Apa betul-betul kita memahami isi surat Al-Fatihah? Kalau kita nggak betul memahami isinya, sholat itu sebenarnya hampa saja. Begitu membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu langsung muncul di dalam hati kita itu. Apa maknanya? Ihdinas siratal mustaqim, itu muncul getar dalam hati ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurusnya seperti apa? Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya tentu ini karena kita baru ketemu sekali, introduction, tentu nggak sampai ke detail-detailnya. Tapi orang-orang yang dikatakan siratal mustaqim seperti apa? Semuanya dijelaskan. Semua ada indikatornya. Dan bagaimana caranya itu. Lengkap di dalam Al-Quran. Nah, dan seterusnya. Makanya itu liyada baru ayatihi. Waliyatadzakara ulul albab. Dan supaya diambil pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, makanya Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman hidup setelah dipahami, setelah dimaknai. Makanya kenapa kalau kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat, tetapi nggak membawa perbaikan pada diri kita, itu persoalan. Kita nggak memahami apa yang kita baca. Padahal seharusnya sholat itu diamalkan, dilaksanakan sesuai dengan tuntunan. Nabi berpesan, ya sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekarang sebagaimana kamu lihat aku Nabi sholat. Tentu melalui berbagai periwayatan hadis. Maka bukan hanya sekedar berhenti pada cara sholat yang betul, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baru setelah itu nanti sholat itu bisa membentuk pribadi musholin. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada seluruh aktivitasnya, perbuatannya, perkataannya, pola pikirnya, mindsetnya, buat view-nya, itu athar, hasil dari sholatnya. Itu seperti itu. Fi wujuhihim min athari sujud. Makanya sholat itu merupakan kewajiban ibadah mahdoh, tetapi kebaikannya itu bagi orang yang mengamalkannya. Jadi hasilnya itu mulai dari kehidupan dunia ini, apalagi besok di akhiratnya. Makanya tujuan ibadah sholat itu yang paling tinggi terbentuk pribadi musholin. Nah, terbentuk pribadi musholin. Nah itulah Quran tadi ada surat Al-Fatihah menjadi keharusan ketika kita sholat membaca surat Al-Fatihah setiap rakaatnya. Itu akan menjadi liyatadzakara ulul albab. Ya. Menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di dalam hidup ini kita dihadapkan ke berbagai macam realitas kehidupan. Selama kita di dunia ini, itu berlaku hukum yang namanya pengaruh mempengaruhi. Yang kuat mempengaruhi yang lemah. Yang lemah kena pengaruh, yang kuat mempengaruhi. Selama dunia masih ada, akan selalu berjalan seperti itu. Itu dari sumber ajarannya, dari ideologinya, dari dasar-dasarnya. Maka kenapa
itu Allah tuntunkan, Allah sebutkan misalnya di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, ke jalan yang lurus. Ya. Jadi yang lain-lain itu kalau itu hasil pemikiran orang, kebenarannya bisa tentatif, kebenaran relatif. Tetapi Al-Qur'an itu betul-betul itu ya aqwam, ya, kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian bayu basirul mukminin, ya, itu akan menjadi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Nah, itu saya kira hal-hal yang barangkali bisa digunakan sebagai fondasi atau sebagai referensi dari UKM Sahabat Al-Quran ini. Walaupun ini sifatnya baru bagian kecil, yang sifatnya baru garis besarnya. Ya tentu detail-detailnya tidak bisa hanya sekali kita sharing mengenai bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Tapi paling tidak, itulah sebagai rujukannya, sebagai referensinya, sebagai dasarnya, sebagai acuannya. Tentu masih banyak lagi surat-surat dan ayat yang lain. Nah, barangkali itu sebagai introduction. Nah, waktu berikutnya Ustadz Riyadi mungkin ada baiknya kita sharing. Barangkali dari sahabat Al-Quran, dari seluruh partisipan, tampaknya ini semakin malam semakin lengkap dari berbagai macam penjuru di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari apa itu, sebagian yang menuliskan di belakang namanya itu ada asalnya ternyata juga tidak terbatas di kampus Untan, tetapi juga dari mana-mana gitu. Nah, ini betul-betul bisa apa ya, forum silaturahim yang luar biasa gitu. Sementara begitu, Ustadz Riyadi sebagai introduction, silahkan dikembalikan. Ya, Prof. Jadi salah satu kegiatan di pendidikan karakter di Universitas Tanjung kalau yang Muslim itu mahasiswa membaca terjemahan Al-Quran 7 halaman per hari targetnya. 7 lah satu hari, tapi rutin 7 halaman, sehingga kalau satu pekan itu akumulasinya bisa 49 atau 50 halaman. Satu bulan itu sekitar 200 halaman, 3 bulan itu hatam Al-Quran 604 halaman. Targetnya sering dibaca terjemahan itu, isi Al-Quran itu nyangkut di mindset mahasiswa, sehingga mereka punya motivasi untuk bisa lebih beragama dengan baik, gitu. Lebih bersemangat, kan banyak kisah-kisah Al-Quran. Itu mahasiswa memang dibuatkan program seperti ini. Walaupun terpaksa ya, tapi ini dipaksa untuk kebaikan. Jadi mahasiswa jangan merasa berat ya, untuk adik-adik sendiri, bukan untuk saya. Karena bagaimanapun ya kita harus yakin dengan kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu harus kita yakini. Dan Al-Quran, kalau adik-adik sudah pernah membaca, itu menceritakan hal-hal yang lampau. Dan itu benar, kenyataan. Nah, di Al-Quran juga menceritakan hal-hal yang akan datang. Dan itu pasti yakin akan benar juga. Nah, gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi kita bersemangat dengan keberagamaan kita ini, dengan keislaman kita. Itu adik-adik dari tambahan dari saya. Silakan adik-adik dan mungkin Bapak Ibu yang dari luar, karena link ini saya share ke mana-mana, Prof, ke kawan-kawan dosen agama Islam se-Indonesia ini, ke Asosiasi Masjid Kampus Indonesia juga saya share, sehingga kawan-kawan ini bisa ikut. Saya buka ini ya supaya bisa unmute sendiri ya. Tadi sengaja saya mute supaya tidak mengganggu materi. Jadi sebentar saya Oke, silakan dibuka mikrofonnya, bisa menyampaikan langsung, memperkenalkan diri sebelumnya. Silakan.
Sudah bisa unmute kan? Coba dites salah satu. Oke, sudah. Oke. Silakan yang ingin menyampaikan. Ada Pak Purwanto dari Samarinda nih. Coba Pak Pur, silakan Pak Pur. Unmute Pak Pur. Hilang. Assalamualaikum Pak Riyadi. Salam. Saya menyimak aja dari Samarinda, Ustaz. Oh ya, silakan. Siapa lagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya langsung nih pada Profesor Win Sunan Kalijaga. Yang raise hand boleh langsung bertanya, silakan. As'ari. Ya. Halo, Pak, suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ari, prodi dari Ilmu Politik. Pertanyaan dari saya, berapa tahap Al-Quran diturunkan? Sekian Pak, terima kasih. Prof. Ya. Ada yang nanya berapa tahap, Prof? Ya, ini karena Mas As'ari ini dari program studi ilmu politik, makanya itu mementingkan juga prosedurnya, tahapannya. Mungkin beliau juga dari pondok pesantren sepertinya, Prof. Iya, kalau ditanyakan Al-Quran kan berapa tahap, ya tahapannya bisa tak terhingga selama 23 tahun itu kurang lebihnya. Kurang lebih 23 tahun itu kalau dihitung tahapannya, nggak tahu itu bisa berapa ratus tahap itu. Mungkin bisa ribuan tahapnya itu. Karena Al-Quran itu wahyu yang turun itu sesuai dengan konteks kebutuhan. Makanya ada namanya asbabun nuzul. Jadi misalnya ketika Nabi itu misalnya bersama menemui seseorang, kemudian dianggap itu kurang sesuai atau dianggap nggak begitu penting, mementingkan yang lain, itu Allah menurunkan wahyu untuk teguran. Jadi itu ada konteksnya seperti itu. Makanya kenapa kalau misalnya ada yang ditantang itu, siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran, itu tidak pernah bisa. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan konteksnya, situasi, kondisi yang mengharuskan turunnya wahyu itu. Makanya kalau orang itu bisa membuat misalnya Al-Quran itu bisa membuat seperti konteks ayat diturunkan. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Makanya kalau ditanyakan itu berapa tahap, saya tidak tahu persis tahapannya berapa. Cuma kalau di kalangan para mufasir, di kitab-kitab tafsir dan juga di mushaf Al-Quran, itu biasanya yang pokok jadi dua. Itu ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Ayat-ayat Madaniyah itu ayat yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dulu bernama Yasrib. Sehingga kalau misalnya itu diturunkan berapa tahap, mungkin kalau yang sangat global besar ya 2 tahap, yaitu tahap di Mekah dan di Madinah. Yang di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, yang di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, secara ringkas seperti itu, Mas As'ari. Nah, apa yang dimaksudkan seperti itu apa bukan? Bisa direspon kembali gitu. Iya. Paham saya. Maaf sebelumnya. Silahkan. Takutnya saya yang salah apa gimana gitu. Tapi setahu saya, Pak, ya, Al-Quran diturunkan 2 tahap. Emang 2 tahap. Yang pertama secara utuh di langit dunia. Yang kedua berangsur-angsur kepada Rasulullah.
Tapi maaf sebelumnya, takut saya salah apa gimana Ya. gitu. Oke. Langsung kita beralih, Prof. Sebaiknya itu sebenarnya wilayah itu ya. Suaranya terputus-putus. Seperti itu sebaiknya putus ya. Ya. Jadi hal-hal yang gaib-gaib ini kalau dari saya sebagai dosen itu sebaiknya masih kita tidak fokus ke situ, karena kita juga mendengarkan dari ceramah orang lain maupun dari penyampaian orang lain. Itu hal-hal yang gaib itu sesuatu yang mutasyabihat lah saya anggap ini masih samar. Sebaiknya kita tidak ke situ, karena tahu dengan tidak tahu pun tidak menambah keimanan gitu. Yang seperti itu harus kita batasi, seperti itu. Jangan sampai kita terlalu fokus ke situ ya. Jadi karena Al-Quran ini, pemahaman kita tentang Al-Quran ini memberi kita semangat untuk bisa mempelajari gitu. Nah, gitu. Kalau ini Prof, kajian ini nih kami akan mendatangkan profesor-profesor yang di luar bidang keagamaan tapi bisa menyampaikan kaitan antara ilmu pengetahuan alam dengan Al-Quran. Akan kami datangkan setiap pekan. Ya, kebetulan Prof dari UIN bidang agama ya, spesialisasinya internal Al-Qurannya ya Prof ya. Tapi kayak kemarin Profesor Mir Alam, beliau berbesar peternakan, peternakan gitu, menjelaskan tentang mindsetnya beliau. Itu tuh ada tampil juga di sekarang nih. Ketawa nih. Pertanian. Nah, Prof Mir Alam. Nanti akan saya hadirkan para profesor-profesor agar bisa memberikan semangat kepada dari mahasiswa mengkaji Al-Quran dari mindset ilmu pengetahuan. Mungkin Prof Mir bisa menyampaikan. Boleh sedikit Pak, Bro. Ya, silakan, luar biasa. Ya, luar biasa ini motivasinya. Saya sangat bersyukur karena kemarin waktu diberikan amanah juga, saya berikan apresiasi kepada Ustaz Riyadi, Pak Riyadi, bahwa luar biasa ini perguruan tinggi umum yang membina UKM Sahabat Quran. Dan saya awali Pak Prof motivasinya dengan ayat-ayat tadi yang disampaikan bahwa Al-Quran itu penuh berkah, harus ditadabburi, kemudian harus diikuti. Kemudian ada satu lagi di surah Al-Fatir kalau tidak salah 32, bahwa Al-Quran itu akan diwariskan kepada hamba Allah yang dikehendaki. Dan rupanya dia akan diwariskan dengan 3 golongan itu, dan kita berdoa bahwa kita masuk pada golongan sabiqum bil khairat bismillah. Amin. Iya. Kemudian Prof mohon diluruskan itu tadi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya memaknai itu satu paket, kelihatannya memang perintah Allah. Saya bilang seakan-akan perintah mendirikan sholat itu satu paket dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Nah, barulah bisa berdampak terhadap bagaimana mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan-jangan saya bilang orang salah juga korupsi, orang salah juga merusak lingkungan karena memang belum paket pembelajarannya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi itu motivasinya, ya. Baik. Iya, makasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami respon dulu, Ustaz Riyadi. Ya. Kalau di dalam studi Islam, dari yang kami pelajari mulai dari madrasah sampai ke kuliah S1, S2, S3 dalam studi Islam, memang Al-Quran ini keseluruhan itu kebenarannya mutlak. Begitu difahami oleh masing-masing orang, itu mengalami proses berpikir. Dalam orang mengalami proses berpikir itu kan orang memiliki latar belakang yang tentu berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, tadi Ustadz Mir Alam Bedu ketika dari bidang pertanian, ya sumber-sumber dari Al-Quran yang semua terkait dengan itu di all out itu dikaji. Dengan pula nanti yang dilihat dari ilmu kedokteran kesehatan, yang dari pendidikan, dari seluruh keilmuan. Tetapi di dalam Islam itu sendiri,
itu orang juga memiliki berbagai macam perspektif. Maka ada namanya itu perspektif dalam studi Islam. Tadi termasuk kalau yang ditanyakan Mas As'ari tadi, itu nanti kalau pembicaraan dalam ilmu kalam, itu berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada ujungnya, nggak pernah bisa selesai. Ya, ilmu kalam. Ya itu kan kuliah di S1 ada, S2 ada, S3 ada. Apalagi kalau ngambil jurusannya itu gitu loh. Nah, maka tadi Ustadz Riyadi dari awal tidak perlu kita masuk ke situ, toh nggak akan menambahin itu. Itu kan memang konsumsi ilmu. Ya tidak begitu relevan untuk diamalkan. Makanya itu kan ada namanya madhab-madhab dalam pemikiran Islam atau school of. Yang namanya madhab kalam itu luar biasa banyaknya. Nanti madhab dalam saksiyah, dalam politik juga begitu. Madhab dalam tasawuf apalagi. Madhab dalam pendidikan ya luar biasa banyaknya. Apalagi semakin ke sini, itu tentu akan semakin banyak lagi. Demikian pada madhab-madhab dalam fikih, dalam ilmu fikih. Itu juga luar biasa banyaknya. Karena kan ketika Al-Quran difahami, apalagi yang pemahaman menurut maudhu, tema, maka tafsir maudhu'i. Itu kan memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Al-Quran dengan konteksnya. Al-Quran dengan hadis. Itu tafsir secara maudhu'i. Nah, tadi kemudian yang disampaikan Ustadz Mir Alam Bedu tadi, bahwa tadi terkait dengan perintah untuk menjalankan sholat. Ya, wa aqimus sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Nah, yang namanya ayat Quran itu kan satu dengan yang lain saling terkait. Yang bukan seperti itu, bukan satu, bukan dua. Itu luar biasa banyaknya. Apalagi misalnya itu, ketika kita seringkali kan kita itu kalau nggak betul-betul iman kita itu kuat, seringkali takut kita kepada selain Allah itu melebihi takutnya kepada Allah. Itu digambarkan kan? Itu misalnya di surat An-Nisa ayat 77. Ya. Itu alam taro ilal ladzina qila lahum. Itu kemudian terus aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi berikutnya apa? Falama kutiba alimul qital idza fariqum minhum yakhshawna nasa ka khosyatillah au asadda khosyah. Itu digambarkan begini. Kenapa katanya kok diperintah untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat? Sholat itu sebagai inti dari seluruh ibadah, juga sebagai doa, sebagai komunikasi yang paling intens antara makhluk dengan kholik, antara manusia dengan Allah dan pencipta. Makanya sholat itu sebagai kekuatan spiritual yang luar biasa. Kemudian kaitannya apa dengan menunaikan zakat? Nah, zakat itu ibadah lebih menekankan kepada sosial. Lah Islam itu kalau kuat kedua-duanya itu baru hebat. Tetapi kalau salah satu itu lemah, ibaratnya itu pesawat itu wingnya itu sempal satu, patah satu, hanya tinggal satu, ya nggak bisa kemana-mana gitu, lumpuh gitu. Nah, sehingga nanti kalau dalam kajian tematik sebetulnya memang tidak cukup kita jelaskan seperti itu. Maka yang disampaikan oleh Ustadz Mir Alam Bedu tadi ya memang begitu. Memang seharusnya harus dilanjutkan, nggak berhenti. Cuma tadi yang saya jelaskan konteksnya Quran bukan sekedar dibaca atau ikra, tetapi perlu watlu, perlu tilawah gitu loh. Saya baru dalam konteks itu, belum sebagai konteks-konteks berikutnya. Tentu ketika dalam kajian berikutnya lebih detail lagi dikaitkan dengan potongan ayat berikutnya gitu. Nah, saya kira sementara begitu, Ustadz Riyadi. Monggo. Kembali ke Ustadz Riyadi. Halo. Ya, silakan. Ya. Silakan. Barangkali ada yang terganggu ya. Ya, yang berikutnya ada yang mau bertanya bisa langsung. Bisa juga ditulis di chat room.
dari mana saja? Ini juga selamat ketemu Pak Pur di Samarinda. Makasih. Ya, Pak Tris. Menyempatkan waktunya ini. Bisa ketemu Salawatim kembali. Orang ngantuk Pak Tris dengar ceramah. Iya Pak Pur. Dia mau lanjut. Iya. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak. Izin bertanya Prof. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Tolha dari Unima Magelang Pak. Iya. Pertanyaannya yaitu terkait tentang Suratul Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus ini yang bagaimana, Prof? Apakah termasuk kita terlahir dalam kondisi Islam ini, kita sudah termasuk di jalan yang lurus tersebut atau belum? Yang kedua, mengenai kegiatan sahabat Quran ini, Prof. Iya. Di mana umumnya pemuda atau remaja menggunakan malam minggu itu untuk hura-hura dan lain-lain, tapi di kegiatan ini digunakan untuk mengkaji Al-Quran. Apakah kegiatan ini juga termasuk jalan yang lurus? Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut tafsir Maudhu'i, tafsir itu memang harus dicari rujukannya ayat dengan ayat. Ketika di surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu seperti apa? Itu disebutkan indikatornya, kriterianya di dalam surat-surat yang lain. Pada ayat-ayat yang lain. Nah, salah satunya itu disebutkan di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 68 menyebutkan wala hadainahum siratal mustaqim. Nah, dan pasti kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus, siratal mustaqimah. Nah, seperti apa jalan lurus itu? Ya, itu disebutkan siapa sih? Tadi orang-orang yang berada pada jalan yang lurus. Di ayat 69-nya. Wa man yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasulihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus tadi yaitu jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Orang-orang yang dapat nikmat itu siapa saja? Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, cuma di sini disebutkan siapa contoh-contoh yang taat kepada Allah dan taat Rasul itu. Ya, disebutkan di sini faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itu orang-orang yang dapat nikmat atas mereka. Yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 69 itu ada 4 golongan. Yang pertama itu minan nabiyyin, dari para nabi. Para nabi, para rasul, wasidikin, para sidikin, orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Nah, kelompok yang ketiga wasuhada, orang-orang yang suhada, yang fisabilillah, mati berada pada jalan Allah. Kemudian yang keempat wasolihin, orang-orang yang soleh. Nah, kita nggak bisa masuk kelompok yang pertama kalangan nabi, nggak bisa. Tetapi kalau masuk dari kalangan yang kelompok kedua, yaitu wasidikin, bisa. Kita juga bisa masuk ke golongan yang ketiga, wasuhada. Apalagi yang keempat, wasolihin. Kesempatannya luar biasa luasnya. Nah, 4 golongannya katakan Wakasuna ulaika rofiko, itulah sebaik-baik rofiko, sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Jadi ketika kita memohon kepada Allah di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah siapa orang-orang yang an'amta 'alaihim? Tadi yang berada pada siratal mustaqim dan orang-orang yang an'amta 'alaihim. Itu salah satunya dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 68 dan ayat 69.
Nah, itu saya kira sebagian kecil dari kriteria atau penjelasan itu Pak Tolha. Mungkin ketika di Unima, Muhammadiyah Magelang tentu dikaji lebih rinci lagi. Karena kalau di perguruan tinggi seluruh Indonesia, bahkan seluruh Indonesia, itu ada namanya mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu untuk yang prodi S1 itu ada 4 macam. Jadi ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1, ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Yang satu itu terkait dengan keimanan, terkait dengan kemanusiaan. Yang kedua itu terkait dengan syariah, ibadah, muamalah, akhlak itu. Yang ketiga itu terkait dengan kemuhammadiyahan. Yang keempat itu kaitannya dengan Islam dan sains teknologi. Baik itu natural sciences, social sciences, humanities, dan ilmu-ilmu formal, ilmu terapan kontemporer modern ini. Nah, mungkin untuk sementara jawaban secara ringkas begitu, Pak Tolha. Pak Atrusun. Saya ini terputus jaringan. Oh iya. Hilang. Jadi Pak Riyadi terputus ya. Tadi kalau dengar cerita Pak Tolha atau cerita Prof. Sutris tadi, kalau saya teringat waktu saya kuliah S1 di UII, 8 semester itu ada 8 kali mata kuliah agama 1 sampai agama 8. Di Fakultas Teknik. Juga belajar. Di Fakultas Teknik. Ya, Fakultas UI itu apa nggak salah. Islam dan pengetahuan, ahli waris, munakahat juga belajar kami. Hukum munakahat lengkap. Mungkin saya berikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa, masih ada waktu ini kita akan sampai jam 9 lah harus. Silakan siapa adik-adik? Doni ini. Siapa? Silakan. Nah, siapa ini? Ayo. Siti Nur Aisyah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dari UIN Sukang. Kebetulan mahasiswa Prof. Sutrisno. Oh iya. Mahasiswanya, Bro. Silakan. Tadi saya nangkep penjelasan Prof itu bahwa membaca Al-Quran itu harus tidak hanya membaca saja, kita perlu memahami. Nah, lalu begini pertanyaan Aisyah seperti ini, Prof. Kadang itu ada orang yang suka membaca Al-Quran, tapi ia tidak memahami maknanya. Ada satu lagi orang yang bukan tidak suka tapi jarang baca Al-Quran, tapi ia memahami maknanya. Itu lebih baik yang mana, Prof? Yang rajin membaca atau yang biasa saja membaca tapi memahami? Ya. Itu tadi ada Mbak Siti Nur Aisyah ya. Iya, Kedua-duanya itu merupakan amal baik. Tapi kedua-duanya belum lengkap. Baik yang sekedar membaca maupun memahami. Karena Al-Quran bukan sekedar dibaca dan bukan sekedar dipahami. Tapi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebagai petunjuk. Kalau hanya dipahami kemudian nggak diamalkan isinya, lu apa bedanya dengan Islamologi? Apa bedanya dengan orientalis? Apa bedanya dengan Islamolog gitu kan? Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dipahami, tapi Al-Quran itu hudalinas, Quran itu hudalil mutakin. Nah, jadi Mbak Siti Nur Aisyah itu nggak cukup kedua-duanya. Kalau misalnya ditanya lebih baik yang mana? Lebih baik mengamalkan isinya. Nah, tentu ketika mengamalkan itu melalui proses pemahaman. Kalau pemahaman tentu melalui membaca. Maka tadi tidak berhenti pada ikro, tapi batlu, tilawah. Tidak cukup dengan ikro, tetapi tilawah. Tilawah itu membaca, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Gitu. Makanya kalau berhenti pada membaca, berhenti pada memahami, itu baru konsumsi akademik.
Tapi Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Misalnya Mbak Aisyah ini dibelikan sepeda motor baru. Tetapi buku manualnya itu dihafalkan terus gitu, dibaca terus gitu. Tetapi nggak diikuti isinya. Dihafalkan. Ini BBM-nya, bahan bakarnya itu dari Pertamax ini. Tapi nggak diikuti, cuma dihafal. Tapi diisi pakai misalnya air ledeng gitu. Ya motornya rusak itu. Qurannya dibaca, dihafalkan. Misalnya itu ketika lain jenis bukan mahrumnya supaya menundukkan pandangan. Itu dihafalkan, cuma itu nggak dilaksanakan. Ya tetap rusak hidupnya. Nah, makanya Al-Quran tidak cukup. Itu sekedar dibaca, tidak cukup sekedar dipahami. Tetapi harus betul-betul diamalkan isinya. Itu baru nanti membawa kebaikan. Makanya tadi Ustadz Riyadi tadi di UII sampai 8 mata kuliah. Tahun 2000-an saya masih sempat juga jadi dosen di ekonomi. Sehingga pegang juga mungkin ada 4 mata kuliah Islam di UII. Ada dibagi-bagi. Ada juga leadership in Islam. Ada juga kaitannya dengan ibadah syariah, ada kaitan dengan akhlak, ada kaitan dengan akidah. Saya tahun 2000 sampai 2006 itu masih sempat jadi dosen juga di UII, di Fakultas Ekonomi yang ada di Condong Catur itu. Tapi selebihnya sudah sangat sulit waktunya, kemudian udah nggak sempat itu. Itu Satriadi. Dan juga tadi Mbak Siti Nur Aisyah. Jadi saran saya Mbak Nur Aisyah itu jangan berhenti membaca, jangan berhenti memahami, tetapi harus sampai pada pengamalan supaya membawa kebaikan bagi hidup kita gitu. Pada kebaikan hidup Mbak Siti Nur Aisyah gitu. Gitu. Baik, Silakan Prof. lanjut. Terima kasih. Yuk. Ya, siapa tadi itu yang bertanya tadi? Gilirannya siapa tadi? Silakan langsung aja. Mas Doni. Baik Profesor, saya ingin bertanya. Pertama, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Haryansa. Saya dari Pendidikan Biologi. Pertanyaan saya ialah, dalam Al-Quran, surah yang pertama kali diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Tetapi pas pengurutan Al-Quran tersebut, mengapa yang ditulis terdahulu itu surah Al-Fatihah, Prof? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam Al-Quran itu termasuk urutannya, susunannya, itu termasuk yang bagian dari mukjizat. Termasuk bagian yang tanzil, yang diwahyukan, yang diperintahkan. Nah, jadi tidak mesti itu yang turun pertama itu menjadi surat pertama, ayat pertama. Tidak begitu. Karena susunannya itu termasuk yang tanzil, termasuk yang diwahyukan, termasuk urut-urutannya dan redaksinya. Itu termasuk mukjizat gitu. Nah, walaupun memang muncul kan para pemikir-pemikir ingin kodifikasi Al-Quran versi yang lain akan diterbitkan sesuai dengan urutan turunnya. Ada memang pemikiran seperti itu. Ya sudah cukup lama. Tetapi saya belum tahu hasilnya terwujud apa enggak gitu. Makanya kalau pertanyaannya kenapa surat Al-Alaq ayat 1-5 itu yang turun pertama tidak disebutkan sebagai surat dan ayat yang pertama? Karena susunan Al-Quran itu bagian dari tanzil yang diwahyukan. Itu bagian dari yang menjadi mukjizat. Makanya itu Nabi nyampaikan kepada para sahabat kemudian menghafal, itu ngikuti. Jadi memang diberitahukan oleh malaikat kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada sahabat. Urutannya begitu gitu. Itu namanya tanzil, semuanya diwahyukan. Bukan itu pikiran-pikiran dari yang menyusun atau kodifikasi gitu kan. Tetapi itu bagian dari wahyu, bagian dari tanzil, bagian dari mukjizat gitu. Itu Mas Doni.
Ada juga yang tanya, kenapa Al-Quran kan Quran itu pedoman hidup manusia. Kenapa suratnya nggak diurutkan mulai dari misalnya awal mula penciptaan manusia. Jadi surat yang pertama itu kejadian Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian penciptaan Hawa. Kemudian dari situ terus itu dari Nabi Adam, terusnya ke Nabi Nuh, seterusnya sampai terakhir Nabi Muhammad diurutkan sampai nanti gambaran kehidupan di dunia. Kemudian pada itu bagaimana menjelang sakaratul maut, bagaimana nanti di alam barzah, kemudian ketika alam ba'ats, kemudian di mahsyar, diurutkan itu sampai nanti ayat-ayat terkait dengan kehidupan kholidina fiha abada di surga dan neraka. Ada juga yang tanya begitu. Ada yang memikirkan mau begitu. Biar urut sesuai dengan urutan hidup ini. Ya tetapi itu pemahaman orang-orang, keinginan silahkan saja. Orang punya pilihan seperti apapun, tetapi selama itu hasil pemahaman orang, itu menjadi tentatif. Menjadi relatif gitu. Tetapi kalau itu tadi yang tanzil, yang diwahyukan, yang diinformasikan oleh malaikat pada Nabi, Nabi nyampaikan pada sahabat, itu yang tanzil, itu yang wahyu. Itu yang bagian dari mukjizat gitu. Itu Mas Doni. Baik, Prof. Terima kasih. Lanjut. Ya. Lanjut, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldiansa. Saya dari program studi pendidikan biologi. Di sini, Pak, saya memiliki pertanyaan. Mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang, Pak? Dan dari pertanyaan saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Kan tadi misalnya saya sebutkan itu di surat Al-Qamar, surat ke-54, itu diulang persis sampai 4 ayat. Ya, misalnya tadi di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Nah, itu sama persis redaksinya, tapi diulang 4 kali pada satu surat. Itu banyak sekali, lebih dari itu juga. Yang pengulangan-pengulangannya, redaksinya bisa sama, bisa sedikit berbeda. Lah, mengapa demikian? Al-Quran ini, kan kalau dilihat dari segi mukjizatnya, itu Al-Quran itu cocok bagi semua kalangan. Padahal namanya manusia itu fi ahsani taqwim, yang tingkat kecerdasannya itu berbeda-beda semua. Termasuk ada yang sangat halus perasaannya. Ya, sehingga baru dengan bahasa kiasan itu dia sudah merasa. Baru disindir, dia sudah merasa. Tapi ada juga manusia yang perlu dijelaskan. Bahkan sampai ditegur keras pun dia baru mulai terasa. Nah, makanya kenapa diulang-ulang? Diulang-ulang itu bisa menunjukkan betapa pentingnya isinya itu. Jadi misalnya itu walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Diulang sampai 4 kali. Itu pun sebagian besar orang masih menganggap Al-Qur'an itu sulit. Bahkan sudah lama belajar di lembaga pendidikan Islam nggak berani memahami Quran secara langsung. Katanya apa? Katanya ya, belum waktunya gitu. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun. Padahal Allah memberitahukan seperti itu. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Menekankan betapa pentingnya itu, isinya itu, maka perlu diulang-ulang sebagai takkid supaya betul-betul sadar. Walaupun sudah diulang 4 kali pada surat yang sama pun tetap juga nggak sadar, nganggap Al-Quran sebagai sesuatu yang sulit. Ya mungkin karena kelompok jenis orangnya tadi yang sekian banyak jenisnya tadi. Itu kan? Nah, di samping itu tadi juga muncul di berbagai macam ayat ya yang redaksinya hampir sama, tetapi tidak sama persis. Itu juga ada konteksnya. Terkait dengan sholat itu sekian banyak. Terkait mensyukuri nikmat itu sekian banyak. Itu ada redaksi yang sama, banyak juga yang berbeda. Walaupun isinya berdekatan, tapi konteksnya bisa berbeda. Makanya kenapa para mufasir itu sepakat, para mufasirin ya, menafsirkan Al-Quran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran.
Ayat Quran dengan ayat Quran dulu. Maka melalui tafsir tematik maudhu'i. Ayat dengan ayat dulu. Baru ayat dengan hadis. Baru ayat nanti bagaimana para mufassir yang terdahulu. Bagaimana dalam konteks pengamalannya gitu kan. Maka ada istilah sunnah yang hidup itu. Karena itu tradisi terus menerus dari masa Nabi, sahabat terus sampai era akhir zaman besok gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Rifki tadi, mengapa ayat Quran itu seringkali diulang pada redaksi yang sama, tapi ada juga dengan redaksi yang sedikit berbeda. Mengapa demikian? Itulah bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Misalnya Mas Rifki ini mendalami terkait dengan uslub Al-Quran, terkait dengan syair Al-Quran, itu mungkin keindahannya tak terhingga gitu. Yang punya jiwa seni, ya, itu keindahannya luar biasa, makanya itu mukjizat luar biasa dari segi susunannya, ya, dari segi redaksinya. Itu mungkin ada di antara Anda semua mahasiswa ini, ada yang senang puisi, ada senang yang sastra. Kenapa kalimat itu seringkali diulang-ulang? Ya kan? Nah, itu bisa di akhirnya pakai huruf U beberapa, huruf A beberapa, I beberapa. Itu mukjizat dari Al-Quran. Yang buatan manusia itu dulu ya, ketika era Quran diturunkan, orang tergila-gila dengan syair. Orang tergila-gila dengan keindahan susunan bahasa Arab itu. Itu semuanya dikalahkan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu mukjizatnya itu tak terhingga perspektifnya, termasuk dari redaksinya, termasuk dari segi bahasanya, termasuk dari segi kehalusannya. Apalagi ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan jenis manusia. Nah, secara ringkas seperti itu Mas Rifki. Tapi ini Mas Rifki kan dari pendidikan biologi. Kalau yang dari bahasa sastra Arab tentu lebih anu lagi gitu. Soleh tadi mau bertanya juga, Soleh. Silahkan. Tadi kan kelompok yang keempat minas solihin, tadi dari kelompok orang-orang yang soleh gitu. Silahkan. Belum ada muncul? Chattingnya. Ada chattingnya. Unmute. Soleh kalau ini atau bisa dibaca, Prof? Oh iya, itu ada Soleh dari Prodi Teknik Elektro. Bagaimana proses menerjemahkan Al-Quran tersebut? Apakah dulu pernah ada kesalahan arti pada saat penerjemahan? Ya, menerjemahkan Al-Quran ini ada yang menerjemahkan per kata. Muyasaroh, dimudah per kata. Misalnya ayat kedua tadi surat Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, dzalika itu kitab-kitab la tiada raiba, ragu fihi di dalamnya, hudan petunjuk li bagi muttaqin orang bertakwa. Itu kalau terjemahannya per kata, per huruf, misalnya li untuk, seperti tadi kan, itu terjemahan muyasaroh, terjemahan letter per kata. Nah, nanti ada aja terjemahan tidak hanya per kata, terjemahan per kalam atau per phrase dalam bahasa Indonesia. Ada terjemahan per kalimat, ada terjemahan per ayat. Nah, itu karena struktur antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda, maka ada terjemahan yang letterlek, ada terjemahan yang maknawi dengan redaksi bahasa Indonesia. Makanya itu dikatakan apa dulu ada salahnya. Sekarang di Indonesia misalnya ada 10 jenis terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia, itu nanti misalnya ngecek beberapa ayat, itu bisa redaksinya berbeda. Ya. Itu belum nanti pemahaman terjemahan sesuai dengan latar belakang penerjemahnya. Itu juga mempengaruhi. Makanya kalau bagaimana proses menerjemahkan Al-Quran tersebut, itu tadi, Quran diterjemahkan ke bahasa apa saja. Ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, ke bahasa Sunda, ke bahasa Madura, ke bahasa di Untan, di daerah sana bahasa ibunya apa ya? Melayu, Dayak.
bahasa Dayak, ya, ke bahasa Inggris, ke bahasa Jerman, ke bahasa ya tak terhingga banyaknya. Nah itu kan dulu saya pernah membaca sejarahnya. Ya ada akademisi ahli bahasa dari Amerika diundang ke Timur Tengah, ya itu dikontrak untuk membaca terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Apa menurut penutur asli bahasa Inggris sudah sesuai apa belum? Ya dari uslubnya, dari gayanya, dari maknanya, itu dibayar secara profesional, dilengkapi semua. Tetapi setelah dia berapa lama, dia nggak tahan, akhirnya masuk Islam juga gitu loh. Itu karena keindahan, walaupun dia betul-betul ngecek ke bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia memeluk agama Islam, terus tinggal di sana. Nggak mau pulang ke Amerika. Itu bisa begitu, karena apa? Indahnya itu luar biasa gitu loh. Nah, orang yang hatinya tuh sekeras apapun, itu dengan keindahan Al-Quran tuh bisa luluh gitu loh. Makanya kan itu kan sebenarnya kan Al-Quran itu kalau apa ya itu diamanakan diturunkan ke bukit itu nggak sanggup untuk menerima amanah itu ya karena dahsyatnya karena hebatnya gitu kan. Nah makanya ini kalau proses penerjemahan Al-Quran itu apa dulu pernah ada kesalahan arti pada saat penerjemahan itu penerjemahan ke bahasa apa ke bahasa Indonesia. Nah, kalau itu terjemahan Kementerian Agama, itu memang memungkinkan ada revisi terkait juga dengan perkembangan bahasa Indonesia, baik penulisan huruf kata maupun redaksi atau isinya. Itu bisa saja mengalami perbaikan gitu. Prof, ada yang tanya lagi di kolom chat, Prof. Oh ya, itu dari Fizatri Novita. Saya Firzatri Novita dari Prodi Agroteknologi. Izin bertanya, bagaimana tips menghafal Al-Quran agar mudah diingat? Nah, tips yang paling mudah itu ikuti namanya metode Taisir. Metode Taisir oleh Ustadz Adi Hidayat. Itu ada mushaf Al-Quran Taisir untuk menghafal. Itu biasanya untuk memudahkan sehari semalam itu dibagi 5. Ya, sebelum setelah sholat subuh, sebelum setelah sholat duhur, sebelum setelah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tergantung waktu yang tersedia. Makanya saran saya kalau mau betul ini, bisa itu metode Taisir tadi diambilkan dari Al-Quran surat Qamar ayat tadi ayat 17, ayat 20, 32, 40 tadi. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal muntakir. Maka dari situ itu ditemukan metode Taisir. Itu sudah terkenal sampai mana-mana itu. Ya, bukan hanya di Asia. Itu tenaga-tenaga kerja Indonesia kerja di mana-mana itu banyak juga menggunakan metode Taisir itu. Dulu saya pernah juga itu bantu dalam riset disertasi suami istri. Riset disertasinya itu metode pembelajaran Al-Quran. Itu kebetulan dua-duanya itu suami istri. Ya, itu risetnya tentang bagaimana cara mudah untuk memahami membaca Al-Quran. Membaca memahami Al-Quran. Ya. Itu yang suami namanya Hanifuddin, yang istrinya namanya Ida. Dua-duanya risetnya tentang itu. Hasil riset disertasinya itu kemudian temuannya menjadi Hanifida. Metode Hanifida. Kemudian ketika berapa tahun berikutnya saya pas berkunjung ke kota itu, di kota Jombang, ternyata sudah diterapkan dan banyak digunakan di mancanegara juga. Di situ ada pesantren Al-Quran elit. Jadi sangat luar biasa itu. Kalangan The Have itu. Nah, jadi ada juga pesantren Quran yang dari kalangan The Have itu.
Jadi riset disertasinya itu menemukan metode mudah Al-Quran gitu. Namanya metodenya Hanifida gitu. Ya memang banyak sekali metodenya itu, jenisnya itu. Tapi kalau sekarang memang yang paling apa itu ya? Yang paling banyak itu metode Taisir tadi. Metode Taisir dari Ustadz Adi Hidayat. Mungkin suatu ketika bisa melalui Ustadz Riyadi, mungkin beliau berkenan suatu ketika ya. Kalau melalui Pak Rektor atau melalui jaringan tadi masjid kampus asosiasi kampus bisa. Insya Allah bisa online kan, nggak repot. Online itu nggak repot kan. Jadi kalau misalnya itu namanya metodenya apa yang mudah, menurut saya tadi ikuti metode Taisir. Nah, oleh penemunya Ustadz Adi Hidayat. Apa ini sudah cukup malam ini Ustadz? Udah lewat dari jam 9 udah lewat 10 menit. Oh ya, akhirnya ini mungkin dengan keterbatasan waktu, keterbatasan kami menjelaskan juga baru hal-hal yang sifatnya itu garis besarnya. Semoga ya silaturahim kita, kajian kita pada malam hari ini paling tidak menambah silaturahim, ya menambah persaudaraan kita, ukhuwah kita. Syukur-syukur dari sini ada manfaat yang lebih besar lagi untuk kehidupan kita berikutnya. Nah, akhirnya barangkali ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Ustadz Riyadi Budiman dan kepada Ketua Sekretaris dan seluruh partisipan telah berkenan bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran melalui UKM Sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami, mengamalkan Al-Quran. Syukur secara bertahap tetapi menuju kepada kesempurnaan atau totalitas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi semuanya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Dan selamat bermalam minggu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Jangan lupa Pak. Mohon izin, Satria